Itu menurut gue tuh kayak magic ya, tapi ternyata itu bisa didapetin ketika lo ngambil lifestyle ya, itu kan lifestyle choice kan. Hai guys, aku Vivi, aku seorang non-vegan dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan temanku Stephanie. Halo semuanya, kenalin nama aku Stephanie. I'm 26 years old and I've been vegan for the last 2 years. Steph, kalau misalnya, lo kan udah jalan 2 tahun dan sebenarnya alasan lo untuk go vegan itu sebenarnya bagus lah ya, buat kesehatan gitu. Tapi pernah gak sih lo tuh cerita ke teman terus atau seseorang lah gitu, terus mereka kayak, ih ngapain sih lo go vegan, kayak lo SJW ya, kayak SJW social justice warrior lo. Iya, maksudnya kan kalau misalnya untuk adalah beberapa orang yang melihat vegan itu sebagai kayak aduh apa sih gitu, you just wanna look cool or whatever gitu. Kayak pernah nggak ada ketemu orang yang kayaknya tuh mempertanyakan leadership lo ini? Kalau mempertanyakan iya, but in a negative way, puji Tuhan nggak pernah ada ya sejauh ini. Kayak lebih mungkin mereka curious alasan gue kenapa nih gue mau jadi vegan gitu, atau mungkin ya seburuk-buruknya adalah yang pernah kayak, ih lo nggak bisa makan steak dong, lo nggak bisa menikmati hidup gitu kan. Ya tapi gimana ya, balik lagi kan kesehatan gitu. Iya, definisi bahagia orang kan beda-beda ya. Kayak mungkin menurut dia makan steak atau kayak bakso atau kayak daging seafood gitu, itu adalah definisi bahagianya mereka. Tapi now that I know hal-hal yang gue pelajari tadi tentang veganism, ya gue sekarang lebih bahagia dengan gue memilih makanan protein nabati, makanan-makanan vegan, dan knowing that I'm taking care of myself and my future self gitu, untuk menjadi lebih sehat. Itu membuat gue lebih bahagia, so why not gitu kan. Gue gak akan ngejudge lo juga dengan pilihan hidup lo. Jadi ya itu tergantung pandangan masing-masing orang aja sih. Kayak ibarat misalkan lo kayak ditawarin nih sama temen lo buat ngerokok gitu, lo mau nggak? Enggak. Kenapa? Kan ngerokok itu keren gitu. Oh I see, oke I get it. Iya kan, kayak lo udah tau nih sisi buruknya itu kayak gimana. Walaupun society nganggepnya itu kayak hal yang biasa atau kayak even bagus, dalam konteks ini rokok itu adalah keren atau kayak makan daging adalah enak, itu kan ya balik lagi ke pilihan masing-masing orang gitu kan. Iya sih. Oke, tapi kayak lo jalan 2 tahun ini pernah ada rasa bosan juga nggak sih makan vegan, nggak bisa makan daging? Bosan mungkin karena gue belum terlalu banyak explore gimana cara masaknya ya. Karena being a vegan nggak necessarily 100% lu kayak langsung hidup sehat, karena ada juga kategori makanan vegan junk food. Oh wow. Tau gak? Itu maksudnya gimana? Vegan junk food tuh lebih ke kayak makanan vegan ya lu nggak usah pakai daging tapi lu tetap goreng-gorengan, kayak jamur crispy goreng, kayak misalkan kayak gitu lu makannya tempe tahu goreng tiap hari, terus kayak sayurnya cuma kayak lalapannya doang kayak gitu. Even gorengan-gorengan pinggir jalan kan juga vegan kan, in a way, karena nggak ada dagingnya. Kalau lu cuma makan kayak gitu ya sama aja bohong gitu kan. Benar juga ya. Kayak lu tetap harus mempraktekkan balance meal gitu loh, kayak balance diet di vegan lifestyle lo ini gitu, di vegan diet lo ini gitu. Oke. Kalau misalnya lo lagi makan bareng teman-teman atau bareng keluarga gitu ya, lo misalnya kayak kebetulan lo makan berlima bareng teman, 4-nya non vegan terus lo doang nih yang vegan. Lo pernah ngerasa I'm alone, gue kayak sendirian di sini? Alone sih nggak pernah ya gue. Puji Tuhan nggak pernah merasa kayak gitu, tapi agak merasa kesulitan gitu pernah sih kalau kayak makan in a bigger group. Kalau kayak 4-5 orang kayaknya masih wajar aja untuk gue pesen sendiri makanan yang beda gitu, misalkan terpisah. Tapi kalau kayak misalkan in a bigger group setting, misalkan gue kayak makan sama customer atau sama kayak teman kerja gue, kadang sih awal gue merasa kayak gimana nih, gue nggak enak kayak ngomongnya, kayak kalau misalkan gue kayak pilih-pilih makan, kesannya gue kayak kayak apa ya, picky banget sih gitu kan. Tapi padahal kalau gue udah ngomongin aja ya mereka welcome aja juga gitu loh. Kemarin gue makan sama klien gue di Korean barbecue, gue nggak makan dagingnya sama sekali gitu. Gue cuma kayak makan sup tahunya aja tuh yang sundubu juga. Terus dia tanya nggak kayak
Ya mereka nanya sih, tapi gue cuma menjawab apa yang mereka tanyakan aja, jadi gue nggak perlu explain myself too much juga gitu. Iya, dan luckily menurut gue beruntung punya teman-teman terdekat gue yang benar-benar supportive juga gitu loh. Kayak in the last 2 years my friend give me a vegan birthday cake. Jadi kayak menurut gue itu sangat-sangat thoughtful ya. Iya, kayak mereka benar-benar mengapresiasi gue juga dan kayak menghargai apa yang gue coba jalanin gitu kan. Dan kadang misalkan gue mau kumpul sama teman main ke rumah dia bahkan nawarin gue, mau nggak gue masakin sesuatu yang vegan, apa nih yang lo bisa makan dan lo nggak bisa gitu-gitu. Kayak dia nanyain dan fulfill my needs gitu loh. Jadi kayak I'm really happy to have friends like you. So sweet. You have friends. You guys have friends. Oke deh, bagus lah ya. Tapi kayak pernah nggak sih lo kepikiran, ya misalnya tadi lo cerita lo sempat ada struggle kalau misalnya lo makan bareng klien dan makan gede gitu. Tapi pernah nggak sih tuh membuat lo berpikir, should I just go back being non-vegan? If alasannya adalah kayak social pressure, enggak sih? I see. Kayak enggak. Oke. Karena lo juga udah memantapkan hati, enggak, I'm doing this for myself, for my health gitu. Betul, ya. for my future health gitu loh. Jadi kalau social pressure, ya kalau gue ibaratin sama aja kayak ngerokok tadi, social pressure-nya safe menurut gue. Okay. Tapi pernah nggak ada rasa kangen, aduh gue kangen deh makan steak di sini gitu, ada nggak? Kalau red meat somehow gue nggak pernah kangen sih. Tapi kalau misalkan kayak merasakan, karena beda kan ya, karena daging itu banyak fatnya dan itu yang bikin kita somehow addicted to it gitu. Makanya sekarang banyak banget restoran-restoran juga udah mengeluarkan versi plant-based-nya dari hal yang mereka punya. Contohnya kayak Burger King, mereka ngeluarin plant-based apa tuh burgernya mereka, ya kan? Jadi itu kayak kalau lo mau cobain itu rasanya mirip sama burger BK yang biasanya. Jadi kalau lo kangen ya lo coba aja makan makanan kayak gitu. Setahu gue juga di Lawless itu ada juga vegan burgernya, mereka pakai portobello mushroom. Iya. Gue pernah cobain. Iya kan, itu juga enak menurut gue karena rasa jamur itu mirip banget sama rasa daging menurut gue. Jadinya gue di setiap makanan gue juga biasanya gue masukin jamur-jamuran gitu. Yang gue paling suka tuh either shiitake atau Swiss brown mushroom. I see. Oke, interesting. Iya. Oke deh. Kalau tapi menurut lo can you see yourself kayak in the future lah ya gitu. Lo bilang kan karena social pressure kayaknya udah nggak mungkin kayak in the future. Lo pernah nggak ada kepikiran, you know what, gue pengen kayak break my veganship, terus kayak pengen makan satu kali lagi bakmi ini apa gitu. Craving berarti ya kalau gitu ya. Do you see yourself breaking this veganship gitu? In the future nggak tahu ya. Tapi kalau selama yang gue jalan ini mungkin pernah pasti kayak misalkan lagi kayak hujan-hujan, aduh nih enak-enaknya makan yang kuah-kuah gitu kan, ramen atau bakso gitu misalkan. Tapi balik lagi sih ketika gue udah punya craving kayak gitu, biasanya yang gue lakukan sekarang adalah kalau ini ada yang bisa gue substitute nggak ya pakai yang dari source-nya tuh nabati gitu. Tapi gue tetap dapat nih comfortnya dari makanan kayak gitu. Jadi craving gue fulfill, tapi I'm still taking care of myself gitu loh, not eating meat gitu. Oke deh. Jadi harus lebih kreatif sih cari substitusinya kayak gitu. Pernah nggak sih lo ngajakin orang lain untuk jadi vegan juga gitu? Kalau ngajakin secara aktif gitu mungkin nggak pernah ya, karena gue nggak mau terlalu terkesan kayak memaksa gitu loh. Karena some people might feel annoyed gitu nggak sih kalau misalkan kayak lo nggak tahu apa terus kayak kali ini kayak that's not healthy. Iya, kayak terlalu judgmental gitu kan jatuhnya juga. Kayak kalau ada temen lo yang kayak gitu juga kan mungkin lo akan malah merasa defensif atau gimana gitu. Jadi kalau yang gue lakukan sekarang sih lebih ke kayak sharing misalkan hasil makanan gue atau kayak info menarik yang gue tahu dari sosial media gue share nih ke story gue. Misalkan gue habis nonton film, kayak semalam tuh gue habis nonton Okja. I watch it. Ya. Udah nonton kan? Ya, itu kan bagus kan. It's a movie yang sebenarnya tuh
message-nya adalah vegan gitu, not eating meat gitu loh. Karena kalau Okja itu lebih kayak for animal lovers ya. Jadi ya kan, jadi itu akan benar-benar nyampe message ke lu kalau lu tuh juga ada punya misi atau visi seperti itu gitu loh. Jadi gue share kayak gitu sih. Dan ketika gue share kayak gitu mungkin ada kayak orang yang nanya balik ke gue, dia curious. Nah biasanya kalau misalkan udah ada chat-chat kayak gitu, gue akan kayak bales. Misalnya mereka nanya tips-tips gimana nih, ini biasanya diganti sama apa gitu. Itu gue I'm very happy to share those things sih. Jadi kayak curiosity itu harus datang dari diri lo sendiri, karena lo nggak bisa memaksakan perubahan dari luar kan, itu harus dari dalam. Dengerin tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya lo ngeliat ada orang vegan yang kayak, ih itu nggak sehat, ih that's animal cruelty, gitu. Jadi itu lo gimana tuh tanggapan? Karena lo seorang vegan juga kan? Iya, gue sejujurnya nggak pernah sih ketemu orang yang sedirect itu ya kalau di lingkungan gue. Lo sendiri punya temen yang vegan juga kah? Gue sendiri tuh punya teman vegan, tapi kebetulan dia vegannya karena agama guys gitu. Oke. Agama gimana tuh? Agama, jadi kan ada beberapa agama yang menurut kepercayaan mereka binatang itu tuh jangan dimakan karena ada kemungkinan soalnya agama ini tuh percaya, gue sebut aja kali agamanya. Jadi di agama Buddha, jadi dua teman gue ini dia agama Buddha. Kalau di agama Buddha itu kan mereka percaya sama reinkarnasi nih guys gitu ya. Jadi mereka percaya kalau misalnya ada kemungkinan nih kalau abis gue meninggal, gue terreinkarnasi menjadi let's say sapi gitu. Nah nanti kalau misalnya gue makan sapi sekarang, bisa jadi sapi yang gue makan itu adalah diri gue sendiri gitu loh. Gitu. Atau misalnya karena dia makan sapi, nanti karmanya kalau misalnya dia terlahir jadi sapi, nanti dia bakal disembelih terus dimakan dong gitu. Jadi ini karena kepercayaan sih gitu. Jadi dua temen gue itu mereka vegan karena itu lebih kayak religion gitu ya. Religious gitu. Jadi mungkin ini sekedar share juga sih ke teman-teman bahwa sebenarnya vegan itu tuh bukan sekedar lifestyle aja ya. Bukan sekedar lifestyle, bukan sekedar untuk kesehatan, tapi ada juga orang yang memilih vegan karena emang itu kepercayaan di agama mereka juga. FYI gitu. Ya gitu deh. Ya paling sama temen aku yang kakak kelas aku itu tuh yang pernah mencoba vegan juga gitu. Untuk sih. Gitu. Oke deh, dari gue sih sebenarnya udah cukup apa ya, mata gue udah lebih terbuka lagi sih soal dunia vegan ini gitu. Jadi kayak thanks juga for sharing nih Stephanie. You're welcome. Mungkin untuk akhir kata, let's say gue memutuskan untuk menjadi seorang vegan. Ya anjay. Bagus banget. Kayak lo ada tips nggak ke gue gitu, misalnya dari seorang non vegan, because I like to eat a lot of food pada dasarnya gitu. Kalau misalnya gue mulai vegan kan itu artinya gue melimitasi pilihan makanan gue kan gitu. Tapi kayak, but I do still want to live healthy. Ya mungkin kayak lo juga gitu, kayak menjadi vegan karena you really care about your health so much gitu. Jadi apa nih tips lo bagi gue, atau mungkin bagi teman-teman yang nonton ini juga gitu kayak mungkin udah kepikiran vegan kayak what should they do first? Ya, is there any tips that you want to share? Oke, sure. Tapi sebelum gue sharing tipsnya, mungkin ada satu hal yang menarik dari yang gue bilang sih. Kayak being a vegan itu melimitasi jenis makanan yang lo bisa makan gitu. Tapi sebenarnya enggak sama sekali, karena kalau protein hewani itu berarti asalnya cuma kayak dari beberapa hewan yang biasa kita makan tuh, sapi, ayam, terus kambing, atau if you eat pork juga gitu kan. Tapi kalau misalkan lo adopt a plant-based lifestyle, itu protein nabati itu banyak banget loh jenisnya. Dan tadi gue beberapa yang gue sebutin, contoh dari legumes itu ada lentils, chickpea, mung beans, terus ada red kidney beans. Itu jenis kacang-kacangan tuh ada banyak banget, dan even gue tuh belum tahu sepenuh yang lainnya juga, semua jenisnya. Dan gue juga sekarang lagi berusaha untuk meningkatkan variasi dari plant-based sources yang gue makan juga. Jadi kalau melimitasi sih enggak, karena itu akan lebih membuka banyak opportunity ke makanan-makanan lain yang kita sebelumnya nggak pernah aware nih, ternyata ini bisa kita makan dan actually very healthy juga gitu. Nah, tips dari gue untuk kalian, misalkan kalian udah interest untuk coba adopt plant-based lifestyle, pertama adalah mulai dari hal yang kalian suka. Ambil sumber-sumber makanan nabati yang kalian suka tuh apa. Misalkan you prefer makan tahu daripada tempe, yaudah coba aja masukin itu ke dalam
makanan sehari-hari kalian. Substitusi daging atau protein hewani lainnya dengan sumber-sumber protein yang kalian suka gitu. Yang kedua adalah untuk menambahkan bumbu-bumbu. Nah, di sini adalah masukin jamur-jamuran yang tadi aku sempat mention juga kan, kayak shiitake atau portobello mushroom atau Swiss brown mushroom. Itu akan meningkatkan rasa dari masakan kalian gitu. Dan yang ketiga adalah keep it balanced. Karena being a vegan itu kalian juga bisa trapped into junk food vegan kayak gitu-gitu kan, yang ya paling gampang makanan tinggal digoreng-goreng, itu juga bisa terjadi di vegan lifestyle kalian. Nah, kalau sebisa mungkin itu juga dihindari atau dikurangin lah. Jadi kalian juga tetap harus eating more greens, buah-buahan juga tuh harus selalu dimakan, healthy fats and complex carbs kayak gitu juga. Make sure you have a balanced diet gitu. Even though you're vegan, itu nggak mutlak 100%, kalian pasti akan kayak nggak lebih sehat juga gitu, nggak mutlak gitu loh. Jadi gimana Vi, lo tertarik nggak cobain plant based diet? Going vegan is actually not limiting your food choices, but it actually leads you to discover more food. Yes. Jadi kayak berhubung buat orang yang suka makan kayak challenge accepted. Jadi kayak oke, thanks banget nih buat Stephanie. Gue yang sebagai non vegan, gue jadi tahu banyak juga ternyata this is the life of a vegan. Struggle-nya apa yang bikin senang, what keeps you moving and what not gitu. Dan gue sendiri sebagai non vegan kayak merasa kayak oke, kayak this is something that I can sebenarnya tuh bisa-bisa aja loh. Betul. Kayak nggak susah-susah juga gitu. Jadi kayak nanti mungkin bagi teman-teman yang di rumah nih yang lagi nonton juga, semoga episode kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya seputar kehidupan seorang vegan, dan semoga semakin termotivasi juga nih untuk menjadi seorang vegan. Akhir kata, aku Vivi mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih juga bagi Stephanie, our beloved vegan narasumber. You're welcome. Yeay, terus dulu dong, Steph. Yes.